Kesempatan ilahi ini apa? Saya sebut bahasa Inggris divine appointment. Divine connection. Sebuah peristiwa kesempatan yang hanya Tuhan sendiri yang bisa mengaturnya. Saya kasih definisinya gini. Kesempatan ilahi adalah Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Ada amin? Boleh kita ulangi sama-sama? Di mana? Di orang yang tepat, waktu yang tepat. Dan apa, saudara? Tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Seperti lagu ini mengatakan, kami hanya mau berharap kepada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan berkata, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Sebab itu kami percaya, kami bersyukur kepada Tuhan untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memilih kami. Karena itu ajar kami jadi orang-orang pilihan Tuhan yang berkualitas. Kami mau jadi orang-orang yang lebih baik untuk menyenangkan pribadi-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang tidak terbatas. Doa dari hamba-Mu saat firman Tuhan hari ini disampaikan, setiap jemaat Tuhan yang datang pulang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, selamat malam, shalom. Boleh lebih keras sekali lagi, selamat malam, shalom. Tuhan Yesus kita baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Boleh nggak lebih keras senggol kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dan yang percaya Tuhan kita luar biasa, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Senang sekali bisa melayani saudara kembali di ibadah jam 6, di ibadah terakhir untuk hari ini. Khotbah saya juga yang ke-6. Senang juga bisa menyapa setiap jemaat yang di rumah. Nah, kebetulan hari ini karena long weekend, memang banyak jemaat yang berpergian keluar kota dan mengikuti secara online. Dan kita bersyukur di GSJS memang banyak jemaat keluar kota, tetapi banyak jemaat luar kota juga datang ke GSJS. Boleh saya menyapa berapa banyak dari saudara yang hari ini datang dari luar kota? Boleh angkat tangan, kami mau nyapa saudara. Banyak juga malam, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Thank you so much sudah hadir, welcome to GSJS. Dan saya percaya dan saya berdoa, malam hari ini setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, semuanya pasti pulang diberkati Tuhan, amin. Yang siap mendengar firman Tuhan boleh katakan amin. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Ayo kita mau baca sama-sama dengan suara yang keras. Hari ini saya mau melanjutkan seri khotbah yang saya sudah mulai minggu lalu. 2 ayat ini boleh bantu saya baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat, yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari apa? Kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10 boleh lebih keras. 1, 2, 3. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh apa Bapak Ibu? Belas kasihan. Yang percaya sama-sama katakan. Nah, bagi yang mengikuti dan bagi yang belum mengikuti, saya mau ulangi. Saya sedang berada di dalam seri khotbah. Saya beri judul Orang Pilihan yang Berkualitas. Ulangi sama-sama. 1, 2, 3 apa saudara? Orang pilihan yang apa? Coba kasih tahu kanan kiri, kamu harus berkualitas. Karena kita ini umat pilihan. Kita udah belajar saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi miliknya, kita menjadi bangsa yang terpilih, kita menjadi imamat yang rajani, kita jadi milik kepunyaan Tuhan. Sebab itu kita sebagai orang percaya, kita orang pilihan, kita dipilih bukan hanya untuk diselamatkan, tapi kita juga dipilih untuk dipakai Tuhan. Buktinya, firman Tuhan berkata dalam Petrus bahwa kita dipanggil untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Dan kita yang sudah dibawa dari kegelapan ke terang, kita juga harus membawa orang-orang di sekitar kita yang dalam kegelapan menuju kepada terang. Dan kita hanya bisa melakukan itu kalau kita berkualitas. Karena nggak mungkin kita mau ajak orang lain ikut Tuhan kalau mereka nggak lihat kualitas di dalam diri kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hati yang berkualitas. Dari seorang anak muda usia 15 tahun, yang dipilih oleh Tuhan. Namanya siapa Bapak Ibu? Daud. Bagaimana dari seorang yang hanya dipercaya 2-3 ekor kambing domba, tapi karena dia punya hati yang berkualitas, Tuhan angkat dia menjadi pemimpin di puncak karirnya. Dia memimpin 1,1 juta orang di Israel. Bayangin,
Dari 2-3 ekor kambing domba, Tuhan percayakan jadi 1 juta orang. Itulah yang terjadi kalau hati kita berkualitas. Orang yang hatinya berkualitas dalam kehidupannya, pasti diangkat dan dipromosikan oleh Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin? Pasti. Seperti Daud. Kenapa? Karena dia punya kualitas yang Tuhan suka. Yaitu yang pertama kita udah bahas, pribadi yang mau melepaskan. Dia gampang let go. Yang kedua, dia selalu memilih yang benar dan dia bisa dipercaya. Itu khotbah minggu lalu, ada di YouTube, saudara nanti boleh dengar. Tetapi hari ini saya akan melanjutkan dengan part 2. Dan saya banyak bergumul dan doa sama Tuhan untuk bagian yang kedua ini. Siapa yang berikutnya yang mau kita bahas? Ada dari begitu banyak tokoh di dalam Alkitab, siapa yang mau kita bahas hari ini? Tapi semakin banyak saya belajar, semakin Roh Kudus mengarahkan saya untuk kembali bahas tentang Daud. Karena ada beberapa hal tentang Daud yang gak sempat kita bahas minggu lalu. Yang saya rasa kita perlu tahu, dan hari ini saya mau ikut tuntunan Roh Kudus. Di mana hari ini kita mau kembali belajar tentang hatinya Daud yang berkualitas. Kalau minggu lalu kita belajar dari Daud di sebuah tempat namanya En-Gedi. Hari ini kita mau bahas sebuah kisah Daud yang terjadi di sebuah tempat namanya Lembah Tarbantin. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Lembah Elah. Pernah dengar? Kalau belum, ayo kita buka sama-sama. 1 Samuel 17, ayat 17 sampai 23. Ayo sama-sama. Bapak Ibu, kita mau baca bergantian. Saya akan baca ayat 17, saudara 18, kita bergantian sampai ayat 23. Dikatakan Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. 18. Dan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di mana Bapak Ibu? Nah, Tarbantin itu apa? Tarbantin itu pohon. Jadi di lembah itu ada banyak pohon Tarbantin. Karena itu dipanggil lembah Tarbantin. Sebenarnya itu lembah namanya adalah lembah Elah. Dan dikatakan mereka tengah berperang melawan orang Filistin. 20 saudara. Lalu apa? Oh bagi-bagi ditinggalkannya lah kambing dombanya ada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti apa? Yang diberitakan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Dua-dua. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Dia berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya. Apakah mereka? Ayat 23 sama-sama boleh lebih keras. 1, 2, 3. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya siapa? Kulihat. Orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. Nah, lembah Tarbantin, lembah Elah, itu sebenarnya tempat di mana terjadi peperangan antara Daud dan Goliat. Nah, tapi hari ini kita nggak akan bahas tentang pertempurannya. Kita nggak akan bahas tentang Daud dengan batunya yang mengalahkan Goliat. Tapi yang kita mau bahas adalah kejadian sebelum peperangan itu. Peristiwa-peristiwa sebelumnya yang memimpin Daud untuk melawan Goliat. Karena apa yang terjadi sebelumnya itu menunjukkan kualitasnya dan kenapa dia dipilih untuk melawan Goliat. Karena saudara harus lihat dalam ceritanya Daud ini. Salah satu momen terpenting dalam hidup Daud adalah ketika dia mengalahkan Goliat. Karena setelah dia mengalahkan Goliat, mulailah namanya terdengar. Sebelumnya nggak ada yang kenal Daud. Tapi setelah dia ngalahin Goliat, muncul lagu viral. Apa? Yaitu Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud mulai satu bangsa kenal namanya Daud. Kenapa? Daud yang membela orang Israel dari orang Filistin. Mulailah semua tentara menghormati dia. Akhirnya dia diangkat jadi kepala dari pasukan. Apa yang terjadi? Satu bangsa kenal dan mengasihi Daud. Yang akhirnya membantu dia untuk menjadi raja atas Israel. Tanpa Daud mengalahkan Goliat, dia mungkin sangat kesusahan bisa jadi rajanya Israel. Tapi kenapa Tuhan mengangkat dia dengan begitu cepat? Setelah dia mengalahkan Goliat. Karena peristiwa itu mengubah hidupnya. Saudara, ada yang berkata gini sama saya, Pastor, Daud bisa ada di lembah Tarbantin, bisa ketemu dengan Goliat, itu cuma kebetulan. Bahkan ada yang bilang gini, Pastor Mike,
Itu yang namanya Daud ketemu sama Goliat, itu cuma hoki. Itu kebetulan aja itu hoki. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, saya seorang pendeta yang percaya di dalam Tuhan gak ada yang kebetulan. Saya juga percaya dalam Tuhan gak ada hoki-hokian. Memang kepercayaan banyak orang, terutama di Indonesia, ya banyak budaya yang berkata ada hoki-hoki. Bahkan saya baru tahu, ada muka hoki dan muka gak hoki. Tapi dari atas ini jangan khawatir, dari wajah saudara kelihatan wajah hoki semuanya. Nah kalau saudara bilang amin artinya saudara percaya loh mestinya. Nah gak ada loh saudara. Ada orang mukanya gak hoki, mukanya apa sih itu? Saya gak percaya itu, yang saya percaya bukan kebetulan atau hoki. Karena itu kalau saudara ngobrol sama saya tidak akan pernah memakai kalimat good luck. Semoga beruntung, semoga berhasil. Enggak. Saya gak pernah percaya sama keuntungan. Yang saya percaya ada orang yang disertai Tuhan, dan orang yang disertai Tuhan apapun dikerjakan tangannya, Tuhan membuatnya berhasil. Itu yang saya percaya Bapak Ibu. Jadi bukan tergantung hoki, bukan tergantung kebetulan. Termasuk dengan apa yang terjadi kepada Daud. Daud ada di situ sebenarnya bukan kebetulan. Saya akan tunjukkan kepada saudara kenapa. Lewat khotbah hari ini, bukan kebetulan dia ada di situ. Bukan hoki dia ada di situ. Tetapi Daud bisa berada di situ karena ada satu hal yang terjadi. Ini yang saya pakai istilah namanya kesempatan ilahi. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa saudara? Kesempatan ilahi. Saya catat kehadiran Daud di lembah itu hanya bisa terjadi, hanya bisa diatur karena Tuhan memberikan kesempatan ilahi kepada dia. Sebab itu hari ini kita mau belajar bersama-sama. Saya berikan tema, subtema dari part 2 dari khotbah ini. Saya berikan judul kesempatan ilahi bagi orang berkualitas. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa? Kesempatan ilahi bagi doa saya kalau saudara punya hati yang berkualitas kayak Daud, Tuhan juga akan memberikan kesempatan ilahi dalam hidup saudara. Boleh katakan amin? Nah, kesempatan ilahi ini apa? Saya sebut bahasa Inggris divine appointment. Divine connection. Sebuah peristiwa kesempatan yang hanya Tuhan sendiri yang bisa mengaturnya. Saya kasih definisinya gini. Kesempatan ilahi adalah Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Ada amin? Boleh kita ulangin sama-sama? Di mana? Di orang yang tepat, waktu yang tepat. Dan apa saudara? Tepat. Sama seperti Daud di lembah itu. Kebetulan dia datangnya waktunya tepat, waktu Goliat ada. Orangnya tepat, di tempatnya tepat, di lembah Tarbanting. Di depan semua orang. Yusuf berada di dalam penjara. Kelihatannya dia masuk penjara, itu jelek buat dia. Tapi sebenarnya itu kesempatan ilahi dari Tuhan. Kenapa? Dia ketemu dengan juru makan, juru minum. Dia memperkenalkan diri kepada mereka, mereka kenal, Yusuf membantu mereka, dan akhirnya apa yang dilakukan di dalam penjara itu membuat nama Daud sampai kepada Firaun. Dan akhirnya membawa Yusuf dijadikan perdana menteri. Lihat itu. Kesempatan ilahi itu nggak bisa dibuat oleh manusia. Hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Kadang-kadang bisa datang dalam bentuk masalah. Kadang-kadang bisa datang dalam bentuk tantangan. Tapi bagi orang pilihan, mungkin kelihatannya itu masalah. Tapi ujungnya bagi orang pilihan, dia akan lihat apapun masalah tantangannya, Tuhan bisa ubah untuk mendatangkan kebaikan buat hidupnya. Orang pilihan Tuhan gak perlu takut masalah. Coba kasih tahu kanan kiri, jangan takut masalah. Gak usah takut tantangan. Karena bagi orang percaya, firman Tuhan berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan buat orang percaya. Yang percaya boleh katakan, amin. Kesempatan ilahi itu, gak ada satupun manusia yang bisa ngatur. Benar-benar itu Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Gak ada manusia yang bisa ngaturnya. Dan doa saya kesempatan ilahi ini diterima oleh setiap saudara, di tahun 2025 ini. Nah, saya mau kasih satu contoh kesaksian supaya saudara ngerti dulu sebenarnya kesempatan ilahi ini seperti apa. Nah, ceritanya ini saya ambil dari kesaksian yang dialami gereja ini di tahun 2022. Nah, pertanyaan saya, berapa banyak dari saudara yang di tahun 2022 sudah jadi jemaat GSJS? Angkat tangan. Jemaat baru semua ini saudara. Oke, saya tanya dulu. Siapa di sini pernah jamani panggung kita bukan di sini tapi di situ? Nah, pernah ya? Oke, berarti ini jemaat lama semuanya. Itu tahun 2022. Mungkin saudara nggak ngitung tahunnya saudara ya. Nah, jadi dulu bagi jemaat baru, ya, dulu panggung kita tuh nggak di sini. Panggung kita di situ, kursinya, duduknya nggak ada di sana.
Dulu ruangan yang di belakang itu, belakangnya kamera, kalau saudara lihat di belakang itu dulu ruangan sekolah minggu. Ada 3 ruangan. Saya pernah ngajar di situ, kelas di situ. Di belakang sana. Akhirnya kita bongkar, kenapa? Karena 2022, lockdown udah selesai, akhirnya banyak jemaat mulai bertambah terus, banyak jemaat mulai datang setelah pandemi karena ikut waktu online di GSJS. Akhirnya mereka berjemaat di sini. Wah saudara, waktu itu kita ada 1.200 orang, gak cukup terus. Apa yang terjadi? Kita harus buka bagian situ, sekolah minggu kita pindahin ke belakang, kita bongkar. Nah masalahnya adalah waktu kita bongkar, itu speakernya jadi nggak cukup. Karena speakernya memang kita beli khusus untuk ruangan ini aja. Karena itu kita harus beli speaker baru. Nah saudara, waktu kita cari speaker baru, saudara tahu saya. Kalau saudara kenal saya, saudara pasti tahu saya kalau kasih Tuhan harus yang terbaik. Ada amin? Kasih Tuhan harus yang paling bagus. Akhirnya saya mulai cari speaker, kebetulan saya orang pecinta sound. Jadi saya ngerti speaker-speaker yang bagus. Nah di dunia speaker, ada 2 speaker yang paling bagus di seluruh dunia. Nah salah satunya adalah yang kita pilih. Kalau saudara pernah lihat ke konser-konser dan banyak gereja-gereja terbesar di Asia bahkan di seluruh dunia, pakainya merek ini. Nah saya nggak endorse saudara, tapi saudara boleh lihat nanti logonya ini. Nah di setiap ini, saudara logonya, ini namanya L Acoustic. Saudara nanti boleh Google. Nah ini yang terbaik dan termahal di dunia. Nah saudara, speaker ini harganya cukup mahal. Saya nggak perlu sebut, nanti dipikir sombong. Nah, speaker kita ini kurang lebih harganya itu bisa beli rumah di sekitar sini, sekitar mall ini 600 meter persegi. Nah, kalau nggak tahu nanti carilah agent properti terdekat saudara. Nanti tanya sama mereka kalau saudara kepo. Nah, kita harus beli. Nah, apa yang terjadi waktu itu kita cari? Oke, kita mau beli, kita bisa cicil Bapak Ibu. Saya cari beberapa vendor dan akhirnya ada satu vendor yang bilang kita mampu untuk kasih cicilan. Oke, kita datang. Kita nego dan akhirnya muncul satu angka. Kita oke, dan saya bilang, saya ingat itu hari Sabtu, minggu pertama Desember 2022. Hari minggunya yang khotbah Pak Rubin Adi. Hari Sabtu dikirim penawarannya, saya bilang oke, harganya sudah oke, saya udah bandingin sama luar negeri, udah pas. Senin nanti saya kasih DP, tolong dikirim, sisanya dicicil. Lalu dia bilang oke, nyicil boleh, tapi barangnya nggak bisa dikirim langsung. Karena barangnya harus inden. Saya tanya indennya berapa lama, berapa minggu? Oh indennya 8 bulan. Aduh, gak nanggung-nanggung indennya saudara. 8-12 bulan, tergantung kecepatannya. Belum termasuk kirimnya ke Indonesia. 8-12 bulan. Terus saya bilang, loh kan saya butuhnya sekarang. Waktu itu kita butuh untuk Natal karena udah terlanjur dibongkar. Saya bilang, kita butuhnya sekarang. Oh gak bisa. Di mana-mana mau punya uang sebanyak apapun gak bisa beli. Karena memang harus dibuat dulu, karena lagi sold out. Kalau saudara ingat 2022 akhir, konser udah mulai di mana-mana. Jadi speaker itu sold out di mana-mana. Bener, saya cari ke semua vendor di dunia. Ke Amerika, Eropa, Inggris. Saya tanya semua, memang di seluruh dunia nggak ada barang. Saya cari bekasnya aja, satu pun nggak ada. Bisa nggak bayangin? Satu pun itu nggak ada. Aduh saudara, saya bilang, ya kita mau pakai untuk Natal nggak bisa dong. Dan akhirnya hari Minggu itu seharian penuh dengan jiwa-jiwa Pak Rubin Adi yang khotbah. Nah saya bilang ya udahlah, nggak apa-apa. Sementara kita pakai speaker yang ada sambil kita inden. Desember datangnya Agustus. Ya udahlah mau gimana lagi. Tiba-tiba hari Senin pagi saya bangun, saya ditelepon sama teman saya. Kalau saudara pernah kenal teman saya namanya almarhum Bapak Pendeta Muhammad Riza Solihin, tahu ya? Pak Riza Solihin telepon saya. Mike, saya dekat sama beliau, saya panggil beliau Kang, dia panggil saya Mike. Mike, kamu butuh speaker atau enggak? Wih, saya shock saudara. Dia kok tahu? Saya sampai pikir, apa dia pasang CCTV di rumah saya? Dia kok tahu saya butuh speaker? Saya bilang, iya saya lagi butuh speaker Kang. Kenapa? Ini saya lagi khotbah di Bandung, ada teman yang nawarin. Oh ya? Saya pikir, ya speaker apa Kang? Mungkin bisa kita pakai untuk sementara sambil kita pesen. Saya waktu itu mau berangkat ke bank untuk DP. Dia bilang, oh ini, mereknya L Acoustic. Waduh, saya makin ngeri. Karena saya benar-benar cari CCTV-nya. Mana CCTV-nya? Dia kok tahu saya butuh L Acoustic. Saya bilang, loh, L Acoustic beneran Kang? Iya. Speknya gimana? Sebentar ya. Dia matikan, dia kirim speknya ke saya lewat WA. Saudara tahu? Yang ditawarkan kepada saya oleh Pak Riza Solihin, itu speknya, jumlahnya, semuanya persis dengan yang kita butuhkan. Luar biasa nggak? Ceritanya belum selesai, jangan tepuk tangan dulu saudara. Tapi ya kita tahu ya mungkin
inden tapi bisa lebih cepat, ya kan? Lalu saya bilang sama Kang Riza, oke Kang, saya mau. Tapi indennya berapa lama? Kita butuhnya cepat. Loh, gak perlu inden dia bilang. Loh, maksudnya gimana? Barangnya lo ada di Bandung. Barangnya di Bandung. Ini seluruh dunia gak ada. Ini bukan cuma di Indonesia gak ada. Satu dunia, dunia itu gede kan? Satu dunia gak ada. Ini barangnya di Bandung. Saya tanya, loh kok bisa di Bandung? Ceritanya gimana? Akhirnya sama Pak Riza saya dikasih teleponnya yang jual. Gak taunya yang jual ini bukan distributor musik, distributor ban truk. Bukan, saya juga jadi bingung. Distributor ban truk jualan speaker akustik yang gak ada di dunia, adanya di Bandung. Saya telepon, Pak, anggap aja namanya distributor ban. Pak, bener Bapak jual ini? Iya, persis ini, iya, ready. Di rumah saya, di foto, fotonya masih ada, saya simpen. Di foto, bener, itu di rumahnya. Nggak, bener-bener di rumahnya. Saya bilang, sorry Pak, saya bukan cerewet tadi. Bapak dapat dari mana? Dia bilang, jadi ceritanya gini. Tahun 2020, ini 2022. 2 tahun sebelumnya 2020, bulan Februari ada satu gereja pesen speaker itu. Tapi karena Maret pandemi, batal beli. Nah, karena itu barangnya ditaruh di gudang. Nah, karena pandemi nggak ada gereja beli speaker. Setuju nggak? Karena semuanya ibadah online. Nah, untuk jual speaker ini nggak boleh sembarangan orang. Jadi untuk jual speaker ini harus megang license. Dan setiap negara cuma boleh ada satu distributor. Nah, kebetulan Bapak ini distributornya. Nah, tapi waktu Delta, Bapak ini kena Delta meninggal. Perusahaannya akhirnya mengalami harus ganti manajemen, akhirnya license-nya pindah ke orang lain. Otomatis distributor ini tidak boleh jual barang ini. Dan distributor baru tidak mau ambil barang ini. Kenapa? Distributor baru harus order yang baru. Supaya bisa dapat kredit. Supaya dapat penjualan. Akhirnya ini barang mati, nggak boleh dijual. Karena kalau dijual didenda bisa dituntut. Nah, kebetulan barang ini nganggur di gudang. Nah, Bapak distributor ban ini datanglah ke gudangnya distributor musik karena teman Hopeng. Nah, di gudangnya lihat, loh ini banyak speaker ini merek apa? Akustik. Loh kenapa? Diceritakanlah. Akhirnya Bapak ini bilang, oke, saya aja yang beli. Akhirnya dibeli, ditaruh di rumahnya. Istrinya tanya, lu ngapain kamu beli? Dijawab, nggak tahu. Ditaruh di rumah setahun, berdebu setahun, ini nih, setahun di rumahnya. Akhirnya mungkin karena rumahnya jadi sumpek ya Bapak Ibu ya, karena gitu. Akhirnya dia jual, dia nggak tahu mau jual di mana. Nah, dia titip jual sama saudaranya, saudaranya titip jual sama temennya, temennya titip jual sama temennya, temennya titip jual sama temennya, yang kebetulan hari itu nemeni Pak Riza Solihin di Bandung. Nah, dari saudaranya ke temennya, temennya ke temennya, temennya ke temennya, yang nemeni Pak Riza Solihin di Bandung. Dan akhirnya Pak Riza Solihin dapat itu dari semua pendeta yang bisa dikontak. Pak Riza Solihin, kontaknya siapa? Michael Gunawan, GSJS. Dan akhirnya kita bisa beli dan kita bisa pakai Natal itu juga. Kok gak ada yang tepuk tangannya paling meriah, paling dahsyat buat Tuhan. Akhirnya Natal 2022 kita pakai. Dan yang lebih luar biasanya, ini yang bagian orang Surabaya suka, di diskon 50%. Kok gak ada yang tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Tapi yang lebih luar biasanya lagi Bapak Ibu. Bapak ini udah lama gak mau gereja. Gak gereja-gereja. Tapi dia bilang, lewat peristiwa itu, dia jadi tahu mujizat itu nyata. Karena gak mungkin. Gimana Bapak dari Bandung ini, dia gak jual di Tokopedia, gak jual di OLS, dia gak jual di Facebook, gak pernah dimanapun. Kok bisa terhubung sama gereja yang butuh persis itu? Dia bilang, dari situ saya tahu Tuhan nyata. Dan apa yang terjadi dari hari itu sampai hari ini, dia dan keluarganya kembali beribadah kepada Tuhan. Kok gak ada yang tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan sih? Itu yang saya sebut sebagai kesempatan ilahi. Dan doa saya kesempatan-kesempatan seperti ini yang mendatangkan berkat dialami jemaat GSJS di tahun 2025 ini. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan jangan nanggung Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Nah, karena itu kita mau belajar. Kita mau belajar sama-sama kenapa Daud bisa ngalamin itu. Karena gak secara random, saya udah bilang, bukan hoki, bukan kebetulan. Tapi kenapa dia bisa mengalami itu. Saya akan tutup khotbah saya, ada 3 kualitas hati Daud. Yang membuat Daud bisa mengalami kesempatan ilahi itu. Yang pertama, secara cepat, 1 Samuel 17, ayat 12-15. 3 kualitas kita belajar sama-sama. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda. Yang bernama, siapa Bapak Ibu? Isai itu bahasa Inggrisnya Jesse. Rabu, Kamis besok ini yang khotbah Jesse Lantang, Pastor Jesse Lantang. Kita prank sama-sama, nanti kita panggilnya Pastor Isai Lantang, saudara ya. Nah, Isai Lantang. Isai mempunyai 8 anak laki-laki.
Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang ialah Eliab anak sulung, anak yang kedua Abinadab, yang ketiga namanya Syama. Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Ayat 15 baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di mana? Nah, stop di sini. Ini banyak yang dilewati orang ayat ini. Daud pulang dari Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Nah, pertanyaannya gini. Daud ini ngapain pulang dari Saul untuk ke rumah papanya? Bahasa Inggrisnya lebih bagus. He went back and forth. Jadi pulang pergi dari istananya Saul, pulang ke rumahnya papanya untuk menggembalakan domba. Nah, kita harus tahu, sebelum Daud ngalahin Goliat, Daud itu udah kerja di istananya Saul. Ngapain? Oke. 1 Samuel 16 ayat 17 sampai 18. 1 Samuel. Nah, berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main apa Bapak Ibu? Kecapi dengan baik. Dan bawalah dia kepadaku. Ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main apa saudara? Kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Siapa orang ini? Lompat ayat 23. Lompat ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang ada daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi tugasnya Daud di istananya Saul ngapain Bapak Ibu? Pemain kecapi. Karena dia pemain kecapi yang baik. Dia kalau main, Saul yang diganggu roh jahatnya pergi. Luar biasa mainnya. Oke. Apalagi 1 Samuel 16 ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi apa? Jadi apa Bapak Ibu? Jadi personal assistant-nya Saul. Pertama dia pemain kecapi. Kedua dia jadi apa? Asisten. Saul sangat mengasihinya. Dan ia menjadi apa Bapak Ibu? Pemain kecapi, menjadi pelayan, pembawa senjata. Itu yang dia kerjakan di istana. Terus dikatakan ayat 15 tadi, dia pulang pergi. Nah di rumah papanya dia perlu ngapain? Terus kita buka 1 Samuel 16 ayat 20. Dia jadi apa di rumah papanya? Jadi kurir. Pak Pendeta emang ada ayatnya Daud jadi kurir? Coba lihat. Dikatakan lalu Isai mengambil apa Bapak Ibu? Seekor keledai yang dimuati apa? Roti, sekirbat anggur, dan seekor lem chop, anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaran siapa saudara? Jadi ini bukan, jadi waktu Daud ngantar makanan ke lembah Elah, bukan pertama kali disuruh. Karena memang itu kerjaannya di rumahnya papanya. Dia jadi kurir. Apalagi kerjaannya, 1 Samuel 16 ayat 11. Dia biasa menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Jadi kita ulangin ya, pemain kecapi. Terus apa? Pelayan. Terus apa? Sampai lupa kan? Membawa senjata. Terus kurir. Terus sekarang disuruh jadi apa? Gembala. 1 Samuel 17 ayat 34 dikatakan apa? Daud bilang, setiap kali ada singa beruang masuk ke rumahnya papa, apa yang dia lakukan? Dia ambil mulutnya beruang dan singa, dirobek. Dia jadi security guard. Jadi bayangin. Saya ulangin lagi. Pemain kecapi, pelayan, bawa senjata, kurir, disuruh jadi gembala, sekarang jadi security guard. Ayo coba apa yang dia nggak lakuin. Dia lakuin itu, pulang pergi terus. Dari situ saya belajar, tidak mungkin pengutusan Daud itu random. Karena memang itu adalah satu hal yang biasa dia lakukan. Karena Daud bukan yang lain yang dipercaya sama Isai untuk melakukan semua tugas ini. Kenapa? Karena Isai bisa percaya kepada Daud. Karena apapun yang Daud lakukan, setiap tugas yang diserahkan kepada Daud, pasti dilakukan dengan excellent. Dilakukan dengan apa Bapak Ibu? Dia jadi pemain kecapi paling excellent. Dia jadi pelayan paling excellent. Dia jadi pembawa senjata paling excellent. Dia menjadi gembala excellent. Jadi kurir sampai barangnya. Dia jadi security guard untuk papanya. Singa dan beruang pun dirobek mulutnya. Apapun yang dikerjakan selalu excellent. Dari situ saya belajar pelajaran yang pertama. Catat baik-baik. Kalau kita mau jadi orang pilihan yang Tuhan akan berikan kesempatan ilahi. Seperti Daud.
kita harus memiliki excellent spirit. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa saudara? Kasih tahu kanan kiri, kamu harus excellent. Harus punya excellent spirit. Saudara, excellent spirit itu gimana? Catat, yang pertama, orang yang punya excellent spirit adalah orang yang bertanggung jawab. Coba senggol kanan kiri kasih tahu, tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Orang yang punya excellent spirit, apapun yang dia lakukan, pasti dia bertanggung jawab. Bagi saudara yang nggak tahu, itu namanya guntur, Bapak Ibu Saudara. Ya saya nggak tahu kenapa GSJS kalau setiap kali ada kayak gitu selalu apa itu. Jadi waktu saudara sekolah SD diajarin, kalau memang waktunya musim hujan ada itu guntur ya. Jadi saudara sudah tahu akhirnya, jadi saudara nggak perlu bingung. Saya juga nggak tahu itu suara ngik-ngik dari mana. Ya, kita doa itu bukan iblis Bapak Ibu Saudara ya. Nah gini. Nah sekali lagi itu namanya petir Bapak Ibu Saudara. Dari guntur sekarang petir. Oke. Sudah selesai pengajarannya? Guntur dan petir. Nah sekali lagi cablek kanan kiri kasih tahu tanggung jawab. Saudara, Daud menunjukkan tanggung jawabnya di mana? Dia dipercaya 2-3 ekor kambing domba. Waktu dia pergi istana Saul, dia titipkan sama orang. Tanggung jawab. Dia disuruh nganter makanan ke kakaknya. Tadi kita udah baca. Dia lari-lari cari kakaknya sampai dapat. Kita lihat apapun yang dikerjakan sama Daud. Sampai dia jaga 2-3 ekor kambing domba yang robek mulut singa dan beruang. Dia lakukan dengan baik. Saudara, kita semuanya ingin jadi besar. Setuju nggak? Berapa banyak di sini ingin jadi besar? Bukan berat badan saudara. Tapi besar dalam bisnis, dalam usaha. Berapa mau jadi besar? Ini, banyak orang ingin jadi besar, tapi tidak diimbangi dengan tanggung jawab yang besar. Nggak mau. Impiannya besar, saya mau jadi pemilik ini, saya mau jadi ini, saya punya ini. Tapi hidupnya nggak pernah tanggung jawab. Hello. Dari situ saya jadi ngerti ayat itu. Orang yang bisa dipercaya dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan. Kenapa? Itu bicara tentang tanggung jawab. Kalau yang kecil aja nggak bisa kamu tanggung jawab, gimana mau dipercaya dengan yang besar? Hari ini mungkin saudara berkata, Pak, saya cuma dipercaya kecil, gak apa-apa. Tanggung jawab aja sama itu, nanti Tuhan kasih tanggung jawab lebih besar. Boleh katakan amin? Itu penting. Saya lihat hari ini banyak orang-orang gak bertanggung jawab loh. Dikasih tugas apapun kadang-kadang pura-pura lupa. Bahkan sekarang yang lebih parah lagi, udah utang, terus tiba-tiba amnesia. Tiba-tiba gak tahu, gak sadar kalau dia hutang. Setiap kali ditanyain, loh utangnya, loh emang aku pernah utang ya? Loh, gak tanggung jawab. Gini, mungkin saudara terlilit hutang. Saya nggak menghakimi saudara. Mungkin saudara pernah buat kesalahan. Pesan saya, jangan lari. Tanggung jawab. Percayalah saat engkau mau tanggung jawab. Ya udah, saya cicil. Saya usaha apa yang saya bisa. Percayalah orang yang tanggung jawab, Tuhan menghargai. Dan Tuhan pasti menyediakan yang dia butuhkan. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Come on. Yang kedua, orang yang punya excellent spirit adalah orang yang rajin dan konsisten. Senggol kanan kiri lebih keras. Yang rajin. Dia udah kerja sama istana Saul. Dia udah ngerjain ini. Tetap aja pulang ke rumahnya papanya. Kenapa dia tetap rajin meskipun posisinya udah tinggi? Karena dia sadar posisi yang tinggi butuh standar yang lebih tinggi. Halo? Orang kalau posisinya tinggi kadang-kadang makin males. Ya udah jadi bos ya makin santai. No. Yang benar adalah makin engkau diangkat posisinya seharusnya lebih rajin. Boleh katakan amin? Kenapa? Karena makin tinggi posisinya anginnya makin apa? Jangan lupa ya, engkau hari ini boleh berhasil. Satu saat ada yang bisa lebih pintar. Satu saat ada orang yang bisa lebih rajin dari saudara. Nanti diambil itu dari saudara. Hati-hati sama itu. Karena itu Yakobus berkata gini, kamu tuh lebih baik jangan kepingin jadi guru. Karena guru itu punya ukuran yang berbeda sama murid. Saudara kalau mau diangkat tinggi, saudara akan dituntut dengan yang lebih besar. Karena itu harus lebih rajin. Saya berusaha. Puji Tuhan, Tuhan sudah angkat dan memberkati saya. Tapi justru itu nggak buat saya makin malas. Saya malah lebih rajin lagi daripada sebelumnya. Kenapa? Karena saya tahu standar saya harus lebih tinggi. Saya harus khotbah yang lebih bagus. Saya harus khotbah lebih tajam. Saya harus bisa menyampaikan firman dengan lebih baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah percayakan posisi. Dan yang ketiga, orang yang punya excellent spirit. Dia tidak membiarkan gengsi mempengaruhinya. Sekali lagi senggol kanan kiri. Jangan gengsi. Kadang-kadang gengsi. Masa aku sudah di posisi ini, masa disuruh gini? Nggak boleh. Kita nggak boleh jadi orang yang gengsi. Kita harus jadi orang yang rendah hati. Gini ya Bapak Ibu. Manusia aja kalau lihat orang punya excellent spirit, pasti manusia itu ingin berkati. Contohnya, saudara punya karyawan saudara ini
adalah orang yang tanggung jawab, rajin, gak gengsi. Disuruh apa aja dia mau. Pertanyaan saya, saudara naikkan jabatannya nggak? Saudara naikin gajinya nggak? Naikin. Nah pertanyaannya kenapa kita gajinya nggak naik-naik? Renungkan sendiri Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Manusia aja lihat, saya aja kalau lihat orang ini excellent banget. Saya pasti percayakan dia dengan yang lebih besar. Apalagi Tuhan yang bijaksana. Dalam kebijaksanaannya, kalau dia lihat saudara excellent, dikasih apapun excellent, kayak Yusuf, dia jadi pelayan paling excellent. Dia jadi orang di penjara, jadi yang paling excellent. Sampai dia di penjara, dipegangin kunci penjara. Bayangin, di dalam penjara yang megang kunci dia. Karena dia excellent. Tuhan kalau lihat engkau excellent, saya yakin Tuhan hatinya tergerak. Dan dia akan mempromosikan saudara dan memberkati setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang lebih excellent lagi buat Tuhan. Tuhan Yesus aja excellent banget. Tuhan Yesus itu punya satu visi dan misi. Menyelamatkan umat manusia. Dalam pelayanan 3,5 tahun, dia nunjukin excellent spirit. Dia boleh lapar, dia boleh capek, dia boleh ngantuk, dia boleh sedang berduka, dia tetap melayani. Dia baru kehilangan saudaranya, sepupu namanya Yohanes Pembaptis, baru dipenggal kepalanya sama Herodes. Dia buat mujizat buat orang. Bahkan di Via Dolorosa dia dengan excellent. Dia kerjain sampai akhir, sampai dia selesaikan dan berkata, sudah selesai. Dan karena Tuhan Yesus punya excellent spirit, hari ini kita dapat buahnya. Kita tidak menghadapi maut, kita dapat hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau Tuhan lihat kita orang yang excellent, pasti percayalah dengan saya, pasti engkau akan lihat banyak promosi yang terjadi dalam hidup saudara. Boleh katakan amin? Ada yang bilang, kalau di gereja itu yang kasihan ibadah terakhir. Kenapa? Pendetanya udah capek. Saya udah khotbah 6 kali, khotbah saya tadi pagi jam 8 sama jam ini. Sekarang jam 6, ini udah hampir jam 8 malam. Saya tidak berubah, saya semangatnya tetap sama karena saya mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Boleh katakan amin? Jadi saudara jangan berharap ibadah terakhir khotbahnya makin pendek, justru yang paling panjang yang terakhir Bapak Ibu Saudara, haleluya. Karena saya orang yang gak mau, saya udah capek, Tuhan ngerti gak? Saya mau khotbah 5 kali lagi, saya mau khotbah 24 jam, saya gak masalah. Kenapa? Saya mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saudara dalam pekerjaan, dalam usahamu, dalam rumah tanggamu, lakukan itu. Maka engkau akan lihat Tuhan percayakan dengan perkara besar. Boleh katakan amin? Yang kedua, 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. 1 Samuel 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu, dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang liar. Baca lanjutannya dengan saya, 1, 2, 3. Apa saudara? Supaya bahwa Israel, ayat 47 dengan lebih keras, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan apa? Pedang, dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun, apa saudara? Menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Oke, jadi ini speech-nya Daud sebelum dia lawan Goliat. Gini, menurut saya nih, Daud ngelawan Goliat itu misi bunuh diri. Setuju gak sama saya? Daud itu tingginya tuh biasa, 1,7 meter menurut tradisi. Itu tingginya Daud. Kurang lebih sesaya. Dan kalau bayangin Daud, bayangin muka saya aja. Ini Daud. Daud ngelawan Goliat 3,5 meter. 2 kali lipat tubuhnya. Saya tanya sama saudara, pernah nggak saudara ketemu orang yang ukuran badannya 2 kali lipat saudara? Nggak pernah kan? Saudara nggak pernah tahu rasanya gimana ngadepin orang yang beratnya 2 kali lipat saudara kan? Saya baru ngalamin kemarin hari Sabtu. Hari Jumat. Karena saya hari Jumat kemarin baru pulang dari Bali. Nah, saya ke Bali untuk berkati nikah jemaat. Saya bukan healing, Bapak Ibu Saudara. Saya berkati nikah. Udah 2 minggu berturut-turut. Minggu lalu Samuel Chris, kemarin ini Hogi, dan nanti Sabtu besok ada namanya Michael. Nah, saya berangkatnya Jumat. Padahal pemberkatannya Sabtu kemarin ini karena pesawatnya penuh semuanya. Karena saudara tahu ya, banyak yang pergi Bali karena long weekend kan. Saya ketemu sama banyak orang Surabaya di sana. Nah, saya berangkat hari Jumat karena sisa pesawat Jumat. Saya sampai di sana, saya berangkat bersama dengan istri saya. Karena ya kita mau relax 1 hari. Saya ini orangnya nggak ada day off, nggak ada hari libur buat saya. Karena itu kemarin Jumat ya minimal ada 1 hari relax. Saya tanya sama istri saya, Meh mau ngapain?
Nah, kalau manusia lama, saya pasti ngajak istri saya kuliner keliling Bali. Tapi kan sekarang udah manusia baru. Saya udah gak makan seperti dulu lagi Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kita bingung mau ngapain. Kalau dulu kan makan. Nah, lalu istri saya dapat ide. Oh gimana kan kita lagi kesel banget badannya. Kita udah banyak kerjaan. Gimana kalau kita pijet? Nah saudara harus tahu, saya ini orang yang paling benci pijet. I hate pijet. Saya paling gak suka orang nyentuh badan saya, apalagi diremet-remet. Saya gak suka banget, saya geli banget. Tapi karena istri saya mau, ya udah saya mengorbankan diri. Saya diremet-remet sama orang. Nah saya datang ke salah satu tempat pijet. Saya gak sebut namanya karena saya gak di-endorse. Saya dengan istri saya ke Sundari. Dan kita milih paket di situ. Di Sundari bakal rame saudara. Dari pagi udah berapa puluh ribu orang saudara ya. Dengerin. Nah saya milih paket, oke, akhirnya kita pilih. Akhirnya kita berdua disuruh ngisi formulir data. Disuruh ngisi nama, tanggal lahir, cita-cita. Saya disuruh milih minyaknya, oke kita udah milih ini. Lalu terakhir kalau saudara sering pijet, saudara tahu pasti ada pilihannya. Pilihannya kekuatan mijet. Ya enggak? 1 light, medium, 3 strong. Nah saya gengsi, saya laki, saya nge-gym. Saya milih strong. Yang saya tidak tahu itu malah petaka yang menanti saya. Orangnya lihat saya bilang strong, istri saya bilang, "Oh yakin tak strong?" Yes, strong. Strong. Pegawainya datang, "Sorry Pak Michael, ini Bapak milih strong, boleh nggak laki yang mijet Bapak?" Saya bilang, "Jangan, karena saya satu ruangan dengan istri saya. Kita couple massage, jangan laki." "Oke, tapi wanita susah yang strong, kita harus cari dulu." Saya bilang, "Carilah." Nah, akhirnya agak lama nyarinya, dan akhirnya kita dipanggil. Nah, istri saya pertama dipanggil, ketemu sama terapisnya, normal. Begitu giliran saya ketemu terapisnya, gue lihat. 2 kali lipat saya, Bapak Ibu. Saya lihat dia tuh enggak, dan saya tuh langsung, "Lu matang strong." Saya langsung bilang sama dia, "Mbak, jangan strong ya Mbak." Kenapa? Saya takut dia beratnya tuh 2 kali lipat saya. Dan saya takut kalau misalnya strong, dia naik di atas saya remuk tubuhnya, saya gak khotbah hari ini. Jadi saudara bayangin 1,5 jam saya ketakutan saudara. Istri saya ketawa gak berhenti. Karena lihat ada satu besar. "Bapak punya strong ya." Dan saya terintimidasi saudara. Dan ketika saya lagi dipijat, tiba-tiba kebayang Daud lawan Goliat. Perasaan Daud lihat Goliat seperti saya lihat terapis itu saudara. Dan bagi yang strong, nanti ke Bali cari Mbak itu saudara. Pasti saudara, bener dia strong. Dan tapi enak, bagus. Akhirnya ya saya menikmati. Akhirnya suka pijat Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tapi gini, Daud ngadepin Goliat itu. Aduh, itu udah pasti kalah 1. Kedua, buat apa dia ngelawan Goliat? Udah tahu pasti mati. Ada yang bilang, "Pak kan dapat hadiah Pak." Hadiahnya apa yang menang lawan Goliat? Ada yang tahu nggak? 1, nikah sama anaknya raja. Kedua, gak perlu bayar pajak seumur hidup. Jadi kalau ngalahin Goliat gak perlu ngisi SPT lagi seumur hidup. Bayangin. Tapi siapa yang mau ngambil? Kalau dia mati, kalau udah pasti mati, buat apa rewardnya? Tapi kenapa Daud yang maju? Dia lihat yang lain, dia tanya sama yang lain, "Kenapa kamu gak maju? Kenapa kamu gak maju?" Semua gak ada yang maju, akhirnya dia yang maju. Kenapa? Karena 2 alasan, tadi udah dilihat, tampilin dua-duanya. 1, agar semua tahu orang Israel punya Allah yang kuat. Dan yang kedua, dia nunjukin sama semua tentara yang ketakutan. Peperangan gak dimenangkan dengan pedang atau tinggi badan atau kekuatan. Tapi peperangan dimenangkan hanya karena Tuhan yang menyertai kita. Boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan dia maju, tujuannya 1. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, gak dipermalukan. Dari situ saya belajar yang kedua. Dari Daud, apa kualitas hatinya yang luar biasa? Catat, dia memiliki motivasi yang benar. Senggol kanan kiri kasih tahu motivasinya yang benar. Motivasi itu apa? Saya buat simpel aja. Motivasi adalah tujuan sesungguhnya di balik perbuatannya orang. Semua orang pasti kalau ngelakuin sesuatu pasti ada motivasinya. Apapun itu, pasti ada di balik setiap perbuatan orang. Dan kita kadang-kadang gak bisa baca motivasinya orang, setuju ya sama saya? Ada orang tiba-tiba udah lama gak ketemu kita, DM kita, "Halo gimana kabarnya? Lama gak ketemu, ngopi yuk." Akhirnya ketemu, ngopi, dia baik banget. Terus dalam hati kita bilang, "Kok baik banget orang ini?" Tapi ujung-ujungnya, nah pengalaman tuh, hutang pinjam dulu 100, tapi 100 juta. Kita itu bisa bohong sama manusia ya, lewat perbuatan kita. Tapi kita gak bisa bohongin Tuhan loh.
Saudara baik sama orang ada maunya, orang kadang-kadang nggak tahu. Tapi kalau sama Tuhan, kita nggak bisa bohongin Tuhan. Amsal 16 ayat 2 berkata apa? Tuhan yang menguji hati. Bahasa Inggris, He checks your motives. Dicek tuh. Hari ini saya khotbah, saudara datang ibadah. Dicek loh, saudara pelayanan semua ini. Dicek sama Tuhan hatinya setiap minggu. Ini motivasinya apa nih? Datang gereja, ini motivasinya apa nih? Nah kalau dia menemukan yang nggak benar, ada konsekuensinya. Salah satunya apa? Yakobus 4 ayat 3. Tahu nggak? Motivasi itu menentukan jawaban doa. Tahu dari mana Pak? Yakobus 4 ayat 3. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ya, atau boleh sama-sama atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Sama-sama karena kamu apa? Salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa saudara? Oh, karena kadang-kadang yang kita minta motivasinya untuk memuaskan hawa nafsu. Kadang-kadang yang kita minta gak dijawab, kenapa? Karena motivasi kita untuk pembuktian diri. Motivasi kita untuk kita nunjukin sama orang yang dulu pernah ngerendahin kita, kalau kita juga bisa. Tujuannya kita mau sukses, kenapa? Supaya kita bisa nunjukin sama semua orang, bahwa meskipun orang menghina aku bisa berhasil. Tuhan gak berkenan dengan seperti itu. Karena kalau motivasinya udah salah, begitu diberkati, nanti hasilnya pasti jauh lebih buruk. Tuhan berkati aku supaya aku makin kaya. Buat apa dia berkati kita kalau motivasi kita kalau sudah kaya, kita mempersulit hidup orang. Untuk kita balas dendam sama orang yang dulu menyakiti kita. Tuhan berkati aku di setiap kota aku mau punya usaha. Apa gunanya dia berkati kita kalau motivasi kita di setiap kota ada usaha plus ada istri baru? Gak mau Tuhan. Tuhan nguji. Bahkan kalau Tuhan itu temukan ada yang salah di hati kita. Tuhan itu bisa tolak kita. Meskipun kita udah punya kriteria yang tepat. Saul itu kurang apa kriterianya? Saul itu dicintai semua rakyat. Kerajaan Saul itu satu-satunya yang approval ratingnya 100%. Di Amerika setiap tahun, setiap 100 hari pertama, ada approval rating. Kemarin Donald Trump baru ada approval ratingnya. Kalau nggak salah 50 something. Barack Obama, semuanya sebelumnya ada approval ratingnya semua. Saul satu-satunya yang 100%. Semua rakyat mencintai dia. Tapi ditolak sama Tuhan, kenapa? Rakyat bisa dibohongi, Tuhan gak bisa. Halo? Eliab kakaknya Daud. Kenapa gak dipilih sama Tuhan? Samuel aja dalam hati bilang, ini penggantinya Saul. Kenapa? Eliab itu fotokopinya Saul. Kenapa gak dipakai? Karena Tuhan lihat motivasinya. Oh ini motivasinya gak benar. Dia mau berhasil, dia mau menang perang. Supaya dia bisa merendahkan saudaranya. Buktinya apa? Daud datang ke medan pertempuran, Eliab bully dia. Daud, ngapain kamu di sini? Mana 2-3 ekor kambing dombamu di depan semua orang? Motivasinya nggak benar. Kalau Tuhan menemukan sedikit pun motivasinya nggak benar, Tuhan nahan berkatnya dulu. Tapi kalau hari ini saudara motivasinya benar, saudara boleh nggak punya modal, saudara nggak memenuhi kriteria pun, Tuhan selalu punya cara untuk mengangkat dan mempromosikan hidup saudara. Boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Come on. Sebab itu doa saya kita punya motivasi yang benar. Kasih tahu kanan kiri, motivasimu harus benar. Setiap perbuatan kita biar motivasi kita selalu 3. Pertama, nama Tuhan dipermuliakan. 2, hati Tuhan disenangkan. 3, hidupku harus jadi berkat. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ulangin sama-sama. Yang pertama apa? Nama Tuhan. Lewat usaha kita, kesuksesan kita. Yang dipermuliakan Tuhan atau kita? Yang kedua, yang kita perbuat nyenengin hati Tuhan atau nyenengin hati manusia? Yang ketiga, coba renungkan. Hidupmu makin sukses, makin jadi berkat, atau kau makin pelit? Karena ada orang yang makin kaya, makin sukses, makin jadi pelit. Tapi kalau hatimu berkata, kalau nanti aku diberkati, aku kaya, aku sukses, aku mau jadi berkat buat banyak orang. Saya percaya, saudara boleh hari ini gak punya apa-apa, Tuhan pasti mengangkat hidup saudara. Boleh katakan amin? Coba periksa kembali. Apa tandanya orang motivasinya benar? Udah benar, coba periksa. Yang pertama, gak nuntut balasan. Ulangin sama-sama, yang pertama apa Bapak Ibu? Dia mau ngapain aja, dia gak perlu dibalas sama orang. Dia baik sama orang, dia mengerjakan sesuatu dengan baik, dia gak nuntut dibalas sama siapapun. Dia gak butuh terima kasih. Saya pernah Bapak Ibu, dengar ada satu jemaat keluar dari GSJS. Ditanya sama teman-temannya kenapa. Ada yang bilang gini, dia cerita waktu salaman dengan Pastor Michael buang muka. Karena itu sekarang saya kalau salaman orang tak pentelengi orang. Supaya gak ada yang tersinggung gitu. Saya nggak dianggap di sini. Saya merasa saya nggak dihargai di sini. Itu kan berarti engkau motivasinya udah nggak benar. Yang kedua, engkau nggak nuntut pujian manusia. Saudara nggak ngejar dipuji sama orang. Orang boleh muji nggak muji biarin. Yang penting
Tuhan yang memuji kita. Ada amin Bapak Ibu? Dan yang ketiga, perkataan komentar orang tidak mempengaruhi kita lagi. Ini tandanya kalau saudara udah motivasinya benar. Orang boleh komentar apa tentang saudara, saudara biasa aja. Asal saudara tahu motivasi saudara sudah benar. Boleh katakan amin? Iya. Karena kadang-kadang apapun yang kita lakukan ya pasti ujung-ujungnya ada yang seperti itu. Pasti ada yang komentar. Contohnya GCS Pasca kemarin. Pasca kemarin bagus banget. Tapi ada aja yang komentar. Komentarnya nggak enak. Ada yang bilang, buat apa bagus-bagus? Buat apa yang mewah-mewah seperti itu? Loh, nggak tahu motivasinya kita. Motivasi kita bukan mewah-mewahan, bukan bagus-bagusan. Tapi motivasi kita adalah buat Tuhan. Kalau buat dunia bisa bagus, buat Tuhan harus lebih bagus. Boleh katakan amin? Iya dong, kasih tepuk tangan. Saya tahu saya nggak terpengaruh. Kenapa? Saya tahu hati saya. Ada yang bilang, kenapa uangnya nggak dipakai untuk memberkati gereja lain? Loh, gereja kita punya dana untuk memberkati gereja lain. Kemarin aja, Sabtu, saya nggak cerita, saya nggak pengumuman. Sabtu kemarin, kita baru saja memberkati satu gereja. Dia kehabisan kontrak, gak bisa bayar kontrak, gerejanya mau diusir, tetapi GSJS membayarkan kontrak langsung 2 tahun, mereka bisa ibadah 2 tahun ke depan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bulan depan kita berangkat, kita bangun gereja. Kita kalau motivasinya benar, udah kita gak usah mikirin komentarnya orang. Halo, amin, amin Bapak Ibu. Saya harus belajar itu. Karena pendeta itu paling banyak dikomentarin orang. Dan saya gak tahu kenapa, kalau ngomongin pendeta itu lebih enak memang. Kalau gosipin pendeta itu nikmat. Gak tahu ya, gosipin selebriti lumayan, tapi entah kenapa orang Kristen kalau ngomongin pendeta itu paling menikmati, sudah. Rasanya puas gitu. Puas. Nah, saya sering diomongin, gak apa-apa. Ada yang ngomongin saya, Pastor Michael sekarang kurus kayak orang penyakitan. Gak apa-apa. Ada yang bilang rambutnya Pastor Michael sekarang ketebalan kayak orang gelandangan. Gak apa-apa, puji Tuhan. Bahkan yang terbaru kemarin ada yang komentar gini, itu Pastor Michael pasti sulam bibir. Sorry ya, saya gak terpengaruh tapi saya perlu klarifikasi. Saya gak pernah sulam bibir dalam hidup saya. Ini asli made in heaven. Ini dari Tuhan langsung saudara merah seperti ini. Kemarin hampir ada isu. Apa isunya? Saya kemarin dari Bali, saya itu ngafe sama istri saya. Nah saya kan juga manusia toh. Saya juga punya kehidupan di luar gereja. Kan gak mungkin saya kemana-mana pakai jas, rambutnya jambul, terus pakai kacamata. Istri saya kan gak mungkin setiap minggu kayak gitu. Nah kemarin kita di Bali, kita relax. Rambut saya gak saya gel, gak jambul. Pakai kacamata biasa, pakai baju biasa. Istri saya juga tanpa make up seperti hari Minggu biasa. Tiba-tiba ada satu jemaat itu deketin kita di kafe. Kayak kita ini ngutang sama mereka gitu. Terus tiba-tiba dia datang. Ini Pastor Michael Gunawan. Iya, saya sampai juga ragu apakah saya Pastor Michael Gunawan. Karena dia lihat saya itu kayak dia ragu gitu. Mas, saya tanya, loh kenapa? Dia bilang, iya karena saya lihat Pastor Michael gak sama istrinya, sama wanita lain. Loh, dikira istri saya itu bukan istri saya. Coba kalau saya nggak klarifikasi, hari ini udah muncul berita, Pastor Michael ke Bali dengan wanita lain. Repot kan jadi pendeta? Karena itu sekarang saya bilang, kemanapun istri saya harus dampingin saya kemanapun. Kenapa? Supaya orang tidak salah paham. Dan saya harus tampilin wajah istri saya kenapa? Banyak orang nggak kenali istri saya. Sama seperti kemarin saya, bulan lalu saya ke Jakarta. Pemberkatan rumah jemaat. Ada satu jemaat online nyapa saya. Shalom Pastor, saya biasa ikutin online. Puji Tuhan. Saya datangnya dengan istri saya sama mama saya. Bulani, Selin. Tiba-tiba jemaat ini habis nyalamin saya, nyalamin mama saya. Nyalamin mama saya bilang gini, oh ini toh istrinya Pastor Michael. Terus saya belum sempat ngomong, dia nyalamin istri saya. Lu anak wes gede ya. Jadi Selin dipikir anak saya. Jujur, muka saya ini kenapa sih Bapak Ibu Saudara? Kok dipikir orang usia 60 gitu? Gini, saya ini rasanya udah puas diomongin sama orang. Apa aja deh. Mau dibilang apa aja, saya udah. Dulu saya terganggu, sekarang saya enggak. Yang penting saya itu benar di hadapan Tuhan. Karena kita mau ngapain aja pasti ada yang nyinyirin kita. Saudara pastikan hidup saudara itu benar. Motivasi saudara benar. Orang mau ngomong apa biarin. Yang penting Tuhan nguji hati kita, lihat hati kita benar. Pasti Tuhan akan membuat apapun yang kita lakukan berhasil. Kasih tepuk tangan sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ayat terakhir, 1 Samuel 17 ayat 20. Ayat terakhir, boleh bantu saya baca dengan suara keras? Ini khotbah saya yang ke-6 Bapak Ibu. Jadi boleh nggak? Please, ibadah terakhir support saya Bapak Ibu. Tolong baca dengan suara keras, bisa? Nah, oke, ayo 1, 2, 3, lalu. Bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan apa? Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat seorang. Kok bisa tepat banget waktunya ya? Daud datang pas waktu tentaranya lagi keluar. Gue lihat lagi keluar. Oke, 1.
Dia punya excellent spirit. Motivasinya benar. Tapi kalau kita ambil lagi tuh the basic, dasarnya, simpelnya lagi. Kenapa Daud bisa ada di situ? Karena dia nurut sama papanya. Karena yang suruh pergi ke sana siapa Bapak Ibu? Seandainya hari itu, seandainya ini ya, dia suruh pegawainya yang pergi. Daud kan punya anak buah dari istana, suruh pegawainya yang pergi. Daud nggak ketemu sama Goliat. Tapi Daud bisa ada di situ, di waktu yang tepat, sebagai orang yang tepat, di tempat yang tepat. Karena Daud menghargai perintah dari papanya. Saudara harus tahu semestinya, Daud hatinya nggak kepingin. Dia tuh baru diurapi jadi raja di depan papa dan saudaranya. Besoknya disuruh nganter makanan sama papanya ke kakak-kakaknya. Kalau mau ngomong gengsi dan ego, kena banget dia. Dia bisa aja bilang, Pak kenapa sih? Papa udah tahu aku yang raja berikutnya. Kenapa papa mempermalukan aku, suruh aku nganter makanan? Seandainya hari itu dia gak taat sama papanya, dia gak ketemu sama Goliat. Ceritanya lain banget. Tapi kenapa dia hari itu bisa dapat kesempatan ilahi itu? Sederhana, dia nurut sama papanya. Dia hargain papanya. Karena satu hal yang saya pelajari tentang Daud, Daud punya satu sifat yang sangat bagus. Bukan cuma excellent, bukan cuma motivasinya benar, tetapi dia tahu menghargai orang lain. Dari situ saya belajar pelajaran yang ketiga. Kalau saudara mau punya hati yang berkualitas, selain excellent spirit, selain motivasi yang benar, kita harus tahu untuk menghargai orang lain. Ulangin sama-sama apa? Saudara tahu untuk apa? Kasih tahu kanan kiri, hargai orang lain. Daud itu orangnya bisa hargain orang ya. Dia hargain papanya. Papanya itu udah gak ngundang dia ke pesta. Sekarang suruh-suruh dia. Tapi dia hargain papanya. Dia punya koko Eliab, mempermalukan dia di depan semua orang. Dia gak lawan tuh. Dia hargain dia di depan semua orang. Eliab gak bisa hargain orang. Eliab sama adiknya sendiri aja dipermalukan. Saul gak bisa hargain orang. Daud yang sudah ngelawan Goliat, udah mengorbankan nyawanya, resiko nyawanya ngelawan Goliat untuk dia. Mau dibunuh tuh Daud. Tapi giliran Daud punya kesempatan bunuh Saul, yang kita udah belajar minggu lalu, sepantasnya memang waktu itu dibunuh. Tapi Daud enggak, dia bahkan berkata seperti ini, aku tidak akan menyentuh orang yang dia tahu ngehargain orang, meskipun orang itu gak layak dihargai. Hari ini engkau mau diangkat oleh Tuhan hidupnya, mau lihat kesempatan-kesempatan ilahi, belajar hargai orang-orang yang Tuhan di hidup saudara. Gak usah dimulai di gereja dulu deh, terlalu muluk kalau di gereja. Kalau di gereja hargain pendeta gampang. Hargai dulu di rumah kita. Anak-anak muda hargain dulu orang tua, baru bicara sukses sama saya. Saya masih muda, ada banyak anak muda datang sama saya tanya, Pastor Michael di usia muda kok bisa sukses? Saya bilang sederhana, kamu harus bisa hormatin orang tua. Tanya sama papa saya, Pak Sam, Bulani. Tanya WA kalau perlu sekarang, tanya, pernah gak Pastor Michael bentak papa mama? Pernah gak Pastor Michael ngelawan? Pernah gak Pastor Michael menjelekkan? Tanya keluarga saya. Apapun orang ngomong tentang keluarga saya, pernah saya jelekkan? Tidak pernah keluar dari mulut saya. Kenapa? Saya orangnya tahu bisa menghargai orang tua saya. Tapi mohon maaf, saya lihat anak-anak muda sekarang, mohon maaf ya, saya kalau khotbahnya agak keras. Karena saya itu kepinginnya setiap saudara di sini, anak-anak muda semuanya dipakai Tuhan jadi orang-orang berhasil. Itu kerinduan saya. Tapi gak bisa, kalau engkau belum apa-apa aja, udah berani ngelawan papa mama, bentak papa mama aja, itu gak boleh loh. Sorry ya, tersinggung gak apa-apa, saya harus ngomongin kebenaran firman Tuhan. Loh, ini orang tua yang ngelahirin. Gak boleh. Pak, tapi papa mama saya gak layak. Kok Mike? Papa mama saya gak layak untuk diterima. Loh, kau lakukan bukan untuk mereka. Kau lakukan untuk dirimu sendiri. Daud itu ngehargain papanya. Papanya mestinya gak layak untuk dihargai. Udah gak nganggap dia. Papanya udah suruh mempermalukan dia, disuruh jadi pegawai, disuruh jadi pengantin. Dia tetap hormatin. Sampai dia adulam, papanya datang, dihormatin, dianterin ke raja, minta tolong jaga papaku. Kenapa? Dia tahu hormatin papa mamanya. Pak, Bu, hormatin suamimu, hormatin istrimu, hormatin anak-anakmu juga. Belajar menghargai. Saudara, kalau kita tuh bisa belajar menghargai, Tuhan itu lihat. Karena gini, saya catat bagian dari menghargai Tuhan adalah menghargai setiap orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara? Jangan bilang sama saya menghargai, mencintai Tuhan, kalau engkau sama orang yang di rumah aja, kau gak bisa menghargai. Yang gak kelihatan aja, yang kelihatan aja engkau gak bisa hargain, apalagi yang tidak. Mulai dulu. Mulai hari ini anak-anak muda, hormati orang tua. Suami, hormati istri. Istri hormati suami. Jangan berkata kasar, jangan bentak, jangan marah-marah, jangan maki, jangan mengatakan kata-kata yang selalu menyakiti hatimu. Hargain orang sekitar. Kalau ada kata-kata yang tahan dulu.
Hargai. Kalau kau punya excellence spirit, motivasimu benar, kau bisa hargain orang. Kau lakukan itu buat Tuhan. Percayalah, surga gak tahan. Hari ini juga surga pintunya dibuka, mengangkat saudara, memberkati, mempromosikan hidup saudara. Tundukkan kepala saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.